ada yang lebih parah, bukan menyembah berhala lagi, bukan menyembah selain Allah lagi, tapi ada orang-orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya kan, kita kenal Fir'aun, Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Iblis saja kaget tuh dengan kelakuan Fir'aun. Mengaku sebagai Tuhan. Bahkan suatu ketika kita mengenal itu sejarah Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, yang Nabi Musa mengeluarkan mujizat tongkat menjadi ular. Fir'aun itu merasa dipermalukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dengan begitu sangat marah Fir'aun memanggil Haman, lalu mendiskusikan sesuatu. Apakah engkau percaya apa yang dibicarakan oleh Musa? Ini Haman sama-sama klannya Fir'aun juga, orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau adalah Tuhan. Apa yang dikatakan Musa itu sesungguhnya bohong. Maka Fir'aun itu meminta kepada Haman untuk dibuatkan menara yang sangat tinggi, dengan tujuan aku ingin melihat Tuhannya Musa dan aku ingin langsung membunuh Tuhannya. Ini pekerjaan konyol Fir'aun. Pekerjaan konyol Fir'aun. Dan pada waktu itu Fir'aun memperlakukan penyiksaan yang luar biasa kepada bangsa Bani Israel, kepada umat Bani Israel. Disiksa luar biasa. Wanita-wanitanya dilecehkan, laki-lakinya dibunuh. Dan tahu tidak, ada sifat Fir'aun itu sebelum makan dia harus melihat darah Bani Israel. Jadi sebelum makan dia harus melihat Bani Israel disembelih di hadapannya, baru dia bisa makan. Sangat dihinakan sekali Bani Israel oleh Fir'aun. Diperangi, dibunuh, dilecehkan. Nah, ini Fir'aun mengaku Tuhan dengan koncong-koncong Bal'am, Haman, dan Korun, yang semuanya Allah Subhanahu wa taala binasakan. Yang menyembah berhala saja Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ini mengaku sebagai Tuhan, tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, tetap juga dikirim nabi untuk mengingatkannya kalau perbuatannya itu salah. Itu Fir'aun yang begitu pada masanya itu dikdaya, berkuasa. Kekuasaannya begitu luar biasa. Banyak negara-negara yang ditaklukkan oleh kerajaannya Fir'aun. Yang lebih aneh lagi, zaman modern ini masih ada orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan, mengikuti jejak Fir'aun, padahal Fir'aun itu sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan neraka belum dibuka, Fir'aun itu jadi tester. Nah, jadi Fir'aun itu dijadikan bahan tester tuh untuk mencicipi neraka. Seperti dalam sebuah riwayat kan, setiap pagi dan petang Fir'aun itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala beserta para pengikutnya. Sudah diajab di dunia, juga diajab di akhirat, masih ada yang mengikuti jejaknya secara sifat ataupun secara langsung mengaku diri sebagai Tuhan. Itu kan konyol. Seperti kita kenal tuh, seperti Sabar Nababan mengaku diri sebagai Tuhan. Ada juga seperti Indra Okta sebagai pimpinan Satria Piningit mengaku juga sebagai Tuhan. Ini terjadi di Indonesia. Yang paling kemarin juga sempat terkenal tuh Dimas Kanjeng mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun mempunyai kekuasaan, mengaku sebagai Tuhan. Ini nggak punya apa-apa. Yang punya apa-apa pun nggak pantas ngaku sebagai Tuhan, apalagi nggak punya apa-apa. Dan apakah mau mengikuti jejak langkah Fir'aun untuk mendapatkan ajab dunia dan ajab akhirat? Jadi perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang konyol dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kisah-kisah yang bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita, bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik itu. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Makanya dosa syirik ini dikategorikan dosa yang paling besar, bahkan ranking utama. Juga dosa syirik
adalah dosa yang menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka dan diharamkan memasuki surga. Dosa syirik mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Juga dosa syirik ini mengundang musibah-musibah yang berlaku di dunia. Maka dari itu kita hindari, jauhkan diri dari perbuatan syirik.